menjual dirinya dikarenakan faktor ekonomi atau faktor kehidupan, karena zaman dahulu itu orang nomaden. Jadi gini, kalau mereka itu keliaran, mereka tuh gampang untuk dihabisi oleh orang-orang suku-suku lain. Karena memang kalau kita bicara orang-orang zaman dahulu betapa barbarnya, itu fakta sejarah ya. Orang-orang nomaden itu bahkan zaman jahiliyah itu, kalau ada seseorang suka dengan istri seseorang, tinggal culik itu istri orang. Nah, Islam datang untuk menjaga itu. Syariat itu fungsinya menjaga itu, menjaga nafsu, menjaga nyawa, menjaga nafsu, menjaga nasab, menjaga harta. Maka Islam berikan aturan-aturan. Nah, jadi ketika zaman dahulu orang-orang dengan komunitasnya masing-masing seperti di hutan gitu ya, hukum rimba, yang terkuat dia yang paling berkuasa. Nah, maka datanglah Islam sebagai pembawa aturan. Nah, itulah yang disebut dengan maqasid syariat tadi. Tapi kalau kita lihat bagaimana zaman dahulu, mohon maaf ya kalau kita bicara, Ustadz Awan pernah spill di sini kalung perbudakan. Paus itu punya budak. Rasulullah punya budak, betul. Tapi apakah ada dokumentasi perlakuan Rasulullah kepada budaknya, bahkan diangkat jadi anak? Bayangkan ya, bahkan orang-orang di sekeliling Rasulullah yang adalah budak itu namanya masuk dalam list nama-nama masyhur yang wangi namanya sampai sekarang. Seperti muazinnya baginda Rasulullah, Bilal bin Rabah, itu orang berkulit hitam. Bahkan Rasulullah menjamin beliau masuk surga. Bayangkan ya, begitu ditinggikan orang-orang yang pernah menjadi budak, bahkan mereka adalah keturunan budak. Itu Islam. Nah, kalau kita bahas sekarang, nih kita bahas ya, Amerika itu bebas budak itu tahun berapa? Mayoritas Kristen kan? Kristen itu hadir sebelum Islam kan, kata kalian? Harusnya dari Kristen menjelang ke Islam itu perbudakan udah stop. Tapi kenapa mayoritas negara Kristen perbudakannya baru berhenti di abad ke-16? Itu kenapa? Bukan abad ke-16, abad 19 ya? Abad 18-19 gitu deh. Abraham Lincoln. Kalau memang agama Kristen adalah agama damai, ini pertanyaan logika. Kalau memang dengan kehadiran Yesus dunia ini adalah diberikan aturan yang kasih, pertanyaan saya, kenapa dari hadirnya Kristen sampai menjelang baginda Rasulullah perbudakan masih ada, dan sampai di abad ke-18 negara mayoritas Kristen masih memiliki perbudakan itu. Bahkan kalau kita lihat perjalanan sejarah di mana orang-orang berkulit hitam itu diperbudak, bahkan ada Bible khusus untuk orang-orang yang budak itu. Kenapa masih ada kalau memang Kristen ini agama yang menghentikan perbudakan? Itu pertanyaan saya. Tapi lihat bagaimana Islam. Hadirnya Islam itu memberangus secara perlahan perbudakan. Sahabat berlomba-lomba menghapus perbudakan ya. Gitu. Itu fakta yang harus kalian terima dan memang menyakitkan. Tapi kembali lagi, saya tidak peduli dengan perasaan, karena bagaimanapun Islam itu harus disampaikan. Karena kebenaran itu harus disampaikan tanpa mempedulikan perasaan. Karena yang namanya kebenaran itu akan menyakiti orang-orang yang tidak benar. Ya. Kebenaran itu akan menyakiti orang-orang yang tidak benar. Lalu apa peduli kita dengan orang-orang yang tidak benar? Apakah saya harus menjaga perasaan mereka? Oh, tidak perlu. Kan harus menjaga perasaan orang-orang yang tidak benar. Nah, itu satu, perbudakan. Wanita. Kita bicara wanita. Ayolah kita jujur-jujuran sekarang. Ketika para pelaku Islamofob, para pembenci Islam mengatakan, dalam Islam wanita itu terkungkung, bablas segala macam. Kalian yang membangga-banggakan yang non-hijab, lalu kalian katakan yang berhijab ini di penjara karena menutupi auratnya. Saya takutnya kalian adalah orang-orang yang menikmati tubuh orang yang bukan milik kalian gitu. Lalu dengan alasan kalian bilang kemerdekaan, karena kalian menikmati bagaimana indahnya rambut wanita yang bukan istri kalian gitu. Saya khawatirnya itu, mudah-mudahan enggak ya. Gitu. Nah, jadi Islam ini aturan itu berlaku. Jadi kalau ada diksi-diksi mengatakan kalian terkekang dengan ini aturan, kalian menghafal, itulah kami umat Islam. Itu pujian buat kami sebenarnya. Kalau kami dikatakan gampang diatur, yes, itu pujian. Kalau kami dikatakan gampang diperintahkan, yes, itulah esensinya umat Islam.
Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang perbudakan, peperangan dan wanita, pertama yang kita butuhkan di sini adalah data dari Bible dan Al-Quran. Yang kedua baik sejarah. Yang ketiga adalah fakta-fakta yang bisa kita lihat zaman sekarang ini, bagaimana perlakuan dari orang-orang yang beragama Islam dan Kristen tentang perbudakan, peperangan, dan juga tentang wanita. Itu tema kita pagi ini, gitu. Kita sapa yang sudah masuk di sini bergabung bersama kita ya. Saya berharap teman-teman yang non-muslim kalau punya wawasan lebih silakan berbagi dengan kami di sini. Kalau ingin membantah pernyataan Bang Jibril tadi dan pernyataan saya, silakan naik, kalian punya hak untuk lakukan itu. Dan teman-teman muslim berharap naik ke sini juga punya wawasan untuk ditambahkan dan diberikan kepada saudara-saudara kita. Kalau hanya ingin menyimak silakan di bawah. Kalau tidak ada komentar yang perlu disampaikan silakan turun begitu. Oke, saya sapa dulu nih dari atas dulu ya. Saya sapa dulu Dede. Halo Dede, silakan perkenalkan diri Anda Pak Dede. Pak Dede. Halo Pak Dede, silakan. Pak Dede. Oke, maaf Pak Dede, saya turunkan ya. Sepertinya mungkin Anda belum terbiasa dengan aplikasi TikTok. Ya, oke. Assalamualaikum Pak Dani. Ya Mbak Uni, mohon maaf ini saya mau ngerespon dulu sedikit, boleh? Siapa ini yang sedang mau bicara? Bang Anwar? Ya. Oke. Silakan sebelum saya sapa yang lain. Iya, jadi betul sekali itu ulasan-ulasan Bang Jibril, ulasan-ulasan Mbak Uni tentang perbudakan. Perbudakan itu sudah berlangsung sejak lama dan itu agama. Suaranya hilang, Bang. Mengurangi itu. Nanti Islam yang datang sebagai Suaranya hilang, Bang. Halo, suaranya hilang, my brother. Bang, aku yang bermasalah atau gimana? Si Bang Dede yang Oh, bermasalah. Bang Anwar. Anwar ada yang masalah. Bang Anwar di ini dulu ya, ditahan dulu. Kita sapa Abah Juna. Udah, oke. Oke, lanjut. lanjut dulu. Silakan. Sudah kedengaran? Silakan. Sudah. Oke. Jadi gini, saya hanya mau mengatakan gini, bahwa konsep perbudakan itu, pembebasan perbudakan itu nanti datang setelah Islam datang. Itu agama-agama sebelumnya mungkin ada konsep pembebasan budak, tetapi tidak pernah berhasil secara tuntas. Tidak ada. Nggak ada, Bang. Nggak ada satu betul. ayat di Biblos pun mengajarkan untuk membebaskan budak. Nah, itu dia. Jadi kenapa nanti ada pembebasan budak di Amerika itu nanti abad-abad ke berapa itu? Karena itu terinspirasi dari konsepsi pembebasan budak dari Islam. Ya, jadi jangan sampai ada framing yang memutarbalikkan kenyataan. Malah agama-agama mereka itu melegalisir perbudakan dengan penjajahan kemana-mana. Itu kan atas nama agama sebenarnya, atas nama agama bersatu dengan keinginan duniawi untuk merampas kekayaan negara lain kan. Nah itu dia. Jadi untuk teman-teman non muslim yang lain jangan diputarbalikkan kenyataan sejarah ini bahwa seakan-akan Islam itu mengajarkan perbudakan. Bukan. Justru ajaran Islam lah yang menjadi inspirasi banyak negara untuk menjalankan konsep pembebasan budak. Itu saja saya tambahan, Mas Jibril, silahkan lanjut. Oke, terima kasih. Abah Juna, Assalamualaikum. Assalamualaikum Uni. Ya, silakan Abah Juna. Kali saya mau tanya yang masalah kerja rodi itu kan bawaan penjajah ya, berarti dia ngambil dari ajaran kitab-kitab Injil kitab-kitab itu non muslim yang namanya kerja rodi itu loh. Di Indonesia kan dulu ada kerja paksa atau kerja rodi. Gimana tanggapannya? Bang Jibril jawab bentar, Bang. Iya,
Pak, ini saya lagi baca, kebetulan saya lagi baca nih di depan saya, The Harvard Gazette. Di sini dibilang di era modern, agama Kristen dan perbudakan dipandang sebagai sesuatu yang bersifat oksimonorik. Namun dalam sebagian besar sejarah Kristen, banyak orang yang tidak melihat adanya konflik antara menjaga iman dan mempertahankan atau memperdagangkan budak. Sejak abad pertama hingga Perang Saudara, Alkitab sendiri sering digunakan untuk membenarkan perbudakan. Nah, jadi Biblos ini, kitab suci mereka ini digunakan untuk pembenaran perbudakan, Pak. Jadi kalau Bapak pertanyaannya kerja Rodi kita di Indonesia waktu itu, bukan kerja Rodi ya, waktu itu kita kerja paksa ya. Nah, kalau itu alasannya Biblos, ya faktanya dari abad 1 sampai modern times itu memang Biblos digunakan untuk pembenaran perbudakan, Pak. Ya. Jibril Silakan. murid besar. Waduh, Erben. Ini dari Wikipedia lagi, Erben. Murid wiki, jangan murid si setia. master Wikipedia. Si PowerPoint nggak ada poin. Dia nggak bisa diajak baca jurnal itu, dia nggak ngerti itu jurnal kayaknya. S2 dia kayaknya, apa S2 tapi nggak ngerti ya, bikin makalah tuh mungkin dari Wikipedia ya. Dia nggak ngerti literasi sih kayaknya. Mungkin otaknya nggak Wikipedia, Microsoft Word, PowerPoint. Jangan Erben murid setia, Erben murid Wikipedia. Erben berani nggak bahas tentang perbudakan Erben, tapi catatannya jangan tantrum, jangan ini ya, maksudnya jangan tantrum, jangan ad hominem ya, karena lu biasanya kalau nggak sanggup diskusi sama orang Islam tuh biasanya nyerang pribadi kan, ya kan Erben. Bahas perbudakan berani nggak Erben? Hatuha tapi ya Erben ya, kasian banget sih Erben sih. Erben tuh cuma nongkrong, cuman jelekin Bang Jibril terus pergi gitu. Dia nggak tahan dengan narasi saya gitu. Enggak, kan namanya Erben murid setia. Mestinya Erben murid Wikipedia. Bener. Ini ada buku nih Bang. Ini buku yang ditulis sama Michael S. Kellner, Yuri Galbins, Martin Bakers. Judulnya tuh Sejarah Perbudakan dari Zaman Kuno hingga Kolonial. Ini kalau aku lihat, aku searching ini udah ada diterjemahin. Aku nggak ngerti ini terjemahan otomatis atau emang udah diterjemahin, aku nggak ngerti ya. Harganya tuh murah sih, cuman aku nggak ngerti bisa beli di Tokopedia atau apa gimana ini Bang. Mana aku coba, bisa nggak Bang Jibril? Aku udah order 2 buku sebenarnya. Yang mana? Ini Bang, ntar aku kasih ini aja ya, foto aja di WhatsApp ntar. Yang serang pribadi barusan Uni. Dia datang komen bilang saya mulut besar. Dia datang nyerang saya. Padahal saya lagi baca ini nih. Si Erben gak usah ditanggepin, dia udah kadung malu dia tuh. Udah sering blunder dia kalau ikut diskusi cuman bagian tim hore aja. Waalaikumsalam. Ini Uni, ini yang saya lagi baca, terus tiba-tiba dibilangin saya. Bentar ya. Ini Bang. Ini. Saya lagi baca ini. Oh, the Harvard. itu dari ini The Bang, Harvard Gazette. dari maksudnya dari kampus Harvard gitu, jurnal atau apa? dari jurnal Harvard. Slavery Alongside Christianity. Saya lagi bagian baca bagian ini nih. Poinnya apa di situ Bang? Ini yang tadi saya baca. Dia ada nih, hingga Perang Saudara, Alkitab sendiri sering digunakan untuk pembenaran perbudakan. Minta dong Bang, bagi dong. Bukan, maksud saya lagi baca tulisan Harvard. Iya. Itu jujur, penulisnya itu jujur itu. saya lagi Nggak, baca maksudnya tulisan itu literatur Harvard. yang benar Iya. gitu, literatur yang Iya. kredibel gitu loh. Uni, lihat dong penulisnya. Iya, Bang mintalah kirim WhatsApp. Itu penulisnya siapa kan? Waduh. Itu Juan Sirezer, kampus. dia memang staff. Alumni kampus saya itu. Bukan, maksud saya lagi baca soal Slavery Alongside Christianity. Saya lagi bacain ini.
Tiba-tiba Apa judulnya yang bang? Slave. yang baca Wikipedia bilang saya aduh. Malu nggak sih Erben kayak gitu Erben? Oh, Airband yang pernah gua gapin di Komal internasional. Si Erben yang udah sering blunder itu. Pendebat Kristen Iya. yang diagung-agungkan yang sering ngaku blunder. Islam. Yang ngaku Islam di Komal internasional kan. Masa? Terus ke gap Ih sama gak tau gue. malu banget Erben ya. Ya, Segala berbulu dompet banget. Ya ampun Erben. Tuh si Banito bilang tuh kan serang pribadi. Dia nyerang pribadi. Kalau orang nyerang pribadi itu dia membuka diri dia untuk diserang pribadi juga, Banito. Jadi Ya kayak kita dong. Kita tuh kalau kita tuh sebelum nggak naik baca ke Komal wiki. internasional, bahasa Inggris lu jangan ngangong. Belajar sama Bang Jibril Erben bahasa siapa? Inggris Si Erben bahasa Inggris. Iya, itu kan di Komal internasional. Waduh, ngeri. Kagak gap sama gue naik. Ngeri. Dicek lah profilnya. Dia dibayar tahu. Ada videonya loh. Ada videonya kalau dia tuh dibayar untuk jadi apologet loh. Mau tahu? Mau dengar? Mau dengar? Nih. Oke, ini kalau nggak satu iya ini. Oke, dengar ya. Kalau si Erwin itu dibayar untuk jadi apologet. Makanya dia semangat tuh jadi apologet. Kalau itu saya tahu itu nih. Kalau itu saya tahu dari seorang pastor juga yang berbicara sama saya itu. Saya tahu itu. nih. Tunggu mana videonya ya? Oh. Si Erben. Si Kudis yang sering di Komal internasional. Edis. Wah, Edis diketawain coy di internasional. Nih ya dia jadi bulan-bulanan ya. Bentar. Aduh, ternyata bentar. Belda. Dia jadi bulan-bulanan ya. Bentar. Aduh. Bentar guys. Aku mau nunjukin ke kalian pernyataan dari si Bililin kalau Erben tuh dibayar coy. Gila ya. Ternyata apa yang kita bilang selama itu tuh bener guys. Mereka tuh dibayar buat menghujat agama Islam. Nih. Berapa sih? Masih Nggak tahu. UMR atau berapa? Yang bayarnya tuh tau Kalau nggak masih sih? UMR mending, Tuh. aduh, Tuh. kan jadi ini aja dah. Tuh, ntar ya. Kedengaran nggak? Yang Kedengaran. Tidak. Itu kecil ya. Bentar. Aku gedein dulu. Aku gede. Jadi sebenarnya dia salah satu donatur Tritunggal sampai Erben begitu dia yang biayai. kurang jelas ini. Kurang jelas. Si Billy Dekatkan ke dekatkannya nih. Dekatkan ke dekatkannya. Ini donatur mereka. Tenang kau Bilda. Saya nggak dapat. Saya buka kartumu lah. Saya nggak dapat. Kalau saya dapat baru. Saya diam. Aku mau cerita dulu Rasul bentar ya. Ya. Apa? Kau dengar lah. Itu ada perdebatan Tritunggal dengan JO. Tenang kau Bilda. Saya nggak. Sebenarnya dia salah satu donatur Tritunggal sampai Erben begitu dia yang biayai. Ya. Dengar ya? Dengar kan? Oke. Jadi- itu kira-kira berapa ya rate-nya? Nggak tahu Kalau aku. masih di bawah UMR mending jadi babysitter aja sih kalau Iya saran. sih. Atau jadi pekerja aku aja. Aku lumayan loh ngasih gaji yang masak aku. Widih. Ya maksudnya daripada menghujat terus dibayar mending masak aja Erben sama aku sini mah. Dapat makan ditanggung. Penghasilan tambahan itu nih di samping Oh. penghasilan dari gerejanya. Oh, gitu. Ngeri ya. Siapa ya umat Islam yang dibayar? Ada nggak sih? Coba ada yang cari tahu apologet Islam yang dibayar lah. Aku pengen tahu lah. Ada nggak sih yang mau ngebayarin aku jadi apologet? Bayangkan ke ya. situ maksudnya. Oh, ke situ Enggak. Bukan. bisa aja. Maksudnya gitu. Bisa aja. Ajaran kasih unik. Iya, jadi kadang-kadang tuh bingung dengan teman-teman kita ini ya. Ini ada Mama Cucun nih, Mama Cucun mau naik nih. Gitu guys ya, mereka dibayar. Salah satu donaturnya adalah KTFP.
yang bayar Airben guys, sehingga Airben bisa begitu. Oke, Mama Cucun, halo, assalamualaikum. Salam. Ya, silakan Mama Cucun, ada yang mau disampaikan? Halo. Ya, silakan Mama Hai. Cucun. Gus. Enggak. Enggak. Nyimak doang, nyimak. Oke, dibawa aja ya Mama Cucun ya. Ya, oke. Nyimak. Oke, mungkin salah pencet mungkin. Ya gitu. Kenaon eta Mama Cucun mungkin kepencet atunya. Jadi gini, tadi saya sempat mendengar pemaparan Uni tentang kebenaran itu kalau sudah disampaikan akan menyakitkan orang-orang yang menerima kebenaran. Itu benar. Tadi juga saya di komalnya Oten ya. Pak Dan ini solo karir terus dia. Dari dulu selalu aja itu masalahnya Pak Dani sama kita itu. Solo karir terus dia guys. Enggak, tadi dia mengatakan begini si Petruk, ya kan Petruk. Oh Petro, apalagi itu penghujat kelas kakap. Dia itu waktu dia menyampaikan tentang Paulus, kemudian dia membuka bahasa Arab. Jadi di bahasa Arab mengatakan kama ana aidon bil masih. Waktu itu kan dia menantang-nantang ini pengikut-pengikut. Ternyata sekali dia buka bahasa Arabnya saya ketampol. Kalau ana aidon bil masih, makanya saya katakan ana aidon itu saya juga menjadi bil masih, menjadi masih apa al-masih menjadi Yesus, Mesias. Dia nggak percaya, ujung-ujung dipanggilnya si Fadilah pun datang. Si Fadilah Hafiz. Iya, Fadilah Hafiz, kamu bahasa Arab dengan dia. Bagaimana ini? Saya bilang, ujung-ujung saya di-kick. Jadi Fadilah Hafiz itu pendusta ya. Dia mengaku dari Universitas Adab kalau nggak salah. Universitas Bahasa Arab. Nah terus saya tanya, emang kamu nggak tahu apa itu jamak takzim ya, jamak takzim ya Pak Dani ya? Oh nggak ada itu di ini katanya. Jamak takdim. Jamak takdim ya, jamak takzim, ya takzim. Kalau dalam bukan apa jamak takzim apa itu? Jamak takhir dan takdim. Jamak Bukan. takhir. Takdim. Itu menggabungkan dua salat ya? Oh, Itu no, bukan. Aduh, bukan. Bukan. Plural of Majesty bahasa Inggrisnya mah. Mana sih? Bukan itu guys. Malah Oh, jamak. soalnya lagi. Iya, makanya itu ada takdir. Bukan masalah sholat. Ini berkaitan tentang bahasa Arab gitu loh. Nah, tentang kaidah bahasa Arab gitu. Nah dia nggak ada kata dia. Terus saya katain, dia bilang gini. Terus kenapa orang-orang yang dihormati itu dipanggil antum? Saya bilang, itu di Indonesia aja kata dia. Nah itu waktu itu saya sama si Fatima Sedekah tuh masuk ke komal dia dan ada dia di situ. Ujung-ujungnya apa? Pakai bahasa Padang dia ngelawan saya. Mana ada orang Islam kok kayak orang Islam tuh nggak boleh gini. Apaan sih orang lagi diskusi gitu kan? Tuh, makanya Fadilah Hafiz tuh nggak berani lagi muncul. Kenapa? Karena dia tahu. Misalnya kalau berhadapan sama siapa kemarin itu ya? Oh dia ditampol bonyoknya itu sama siapa kemarin itu? Bukan Ustaz Wafi ya? Bukan. Ada salah satu debater Islam yang ngerti bahasa Arab tuh. Aduh lupa. Aku tuh udah lama banget tuh. Udah 3 tahun yang lalu tuh. Si Fadilah Hafiz itu. Nah itu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang klaimnya dulu bombastis. Saya loh fakultas adab. Gitu-gitu. Putim. Ya gitu Pak Dani jadi tadi ada si Fadilah Hafiz di situ. Ada nih, jadi dia dipanggil, bukan ada. Sebenarnya waktu itu Pak Petruk itu menampilkan ayat kitab dalam bahasa Arab itu. Ya kan kemudian dikeluarkannya lah ana aidon bin masih. Maka saya artikan, dia kaget. Bukan begitu artinya Pak Dani. Oh, kamu nggak ngerti bahasa Arab, saya bilang. Kemudian dipanggil lah si siapa tadi, Fadilah tadi.
Datanglah dengan saya sampaikan, bagaimana kamu, rayu kami si jalik, saya bilang ngomong pakai bahasa Arab. Endingnya apa? Dia nggak mampu menjawab, dibilang segala macam apa, dan bohong, ujung-ujung saya di kicknya. Itu ceritanya si Fadilah itu. Dia kan tahu saya bisa bahasa Arab, saya kan biasa ngobrol dengan Fadilah. Jadi jadi dia ketampol, jadi Pak Petruknya ketampol sendiri dia. Si Petruk. Iya, si Petruk itu mengeluarkan bahasa Arab lagi. Aduh, saya makan udah, saya bilang ini orang. Sotoy si Petruk itu mah. Petruk itu penghujat itu. Makanya dibilang begini loh, kama anak aidon bimasi. Saya bilang itu, coba baca kama. Dia bahas masalah ayat apa, Pak Dani? Saya nggak ingat ayat apa itu yang itu apa ayat itu tentang Paulus itu. Oh, itu ini dia bicara terjemahan kitabnya yang Bible perjanjian apa yang pakai bahasa Arab. Nah, dia waktu itu dia mengeluarkan Bible pakai bahasa Indonesia, kemudian bahasa Yunani. Nah, ujung-ujungnya dia mengeluarkan Bible pakai bahasa Arab. Wah, saya dibacakannya tadi kama anak aidon bil masih. Nah, ini kalau saat ini kan saya bilang begini loh artinya Pak Petruk, saya bilang kan kama anak bil masih itu, kama itu sebagaimana, ana sebagaimana saya, aidon saya juga, saya bilang kan, ya kan, menjadi almasih, bil itu menjadi almasih, saya bilang kan. Oh, nggak percaya dia. Makanya dipanggilnya Fadilah itu, lama-lama berapa menit itu datang Fadilah. Masa itu nah itu Fadilah bilang nggak marah-marah Fadilah. Dani pembohong. Udah kick Dani katanya. Akhirnya saya di-kick. Ya, jadi biasa itu seperti itu tuh room-roomnya mereka itu. Mereka tidak terima. Ya, mungkin kita ke ini lagi. Maksud intinya begini, Uni yang ini sampaikan, kebenaran itu akan menyakitkan orang-orang yang menentang kebenaran dan terbukti mereka sakit. Ya, akan menyakiti orang-orang yang tidak benar. Itu terbukti. Orang-orang yang tidak benar. Lanjut Uni. Bang Jibril, ini ada si Yani Tengel, Bang. Iya sih, ini saya yang nerima dia. Kenapa Bang Yani? Ada yang mau dibahas, ada yang mau angkat, ada yang mau diajak berantem di sini, Bang Yani? Ini kita lagi bahas soal perbudakan. Yang dibahas pagi ini apa? Perbudakan. Ini yang lanjutan yang tadi malam, Uni. Enggak, ini kita lagi bahas perbudakan, Bang. Oh. Jadi kita di sini narasinya ajaran-ajaran sebelum Islam tidak ada pengajaran yang mengajarkan untuk membebaskan budak, Bang. Abang setuju nggak? Maksudnya apa itu? Budak apa ya? Iya, perbudakan. Perbudakan maksudnya di dalam kitab. Iya, di dalam ajaran Abang ada nggak ajaran untuk membebaskan budak, Bang? Sudah ada lagi. Di mana tuh? Perbudakan ada. Di mana tuh? Nah, Ayat ada lagi. ayat Biblos mana yang mengajarkan untuk membebaskan budak, Bang? Nah, ada tertulis. Nah, itu dia. Nggak ada. Nah, itu berarti narasi kami benar. Nggak ada satu ajaran pun sebelum Islam yang mengajarkan untuk membebaskan budak, Bang. Justru kalau saya buka ayat-ayatnya itu malah melestarikan, Bang. Malah mengajarkan supaya patuh sama majikan yang kejam juga, Paulus. Yang punya budak itu dia dijadikan Tuhan, disetarakan dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan. Gimana nih, Bang? Abang makanya mestinya nyimak dulu, Bang. Kalau lagi bahas kayak gini Abang naik nih sama aja bunuh diri. Iya, saya nyimak dulu lah. Saya kan Oke, siap. Disambung. Ya, jadi gitu, teman-teman ya kita. Boleh sedikit. Jadi kok, ya silakan Bang Gege. Oke. Saya lagi di jalan, sorry ya kalau agak berisik. Siapa tadi? Yani Tengel ya?
Bang Yani. Ya gimana? Bang Yani percaya nggak? Bang Yani percaya nggak kalau ideologi kolonialisme itu menjadi sebuah doktrin, ya, yang kemudian dijadikan sebuah ideologi, kemudian secara tidak langsung, ya, di bawah alam sadarnya seseorang yang terjajah, walaupun sekarang sudah tidak masa kolonialisme gitu ya, ada human resources yang terjajah di dalam pikiran gitu, bahkan sampai ke DNA. Abang percaya itu nggak, Bang? Bahwa peninggalan perbudakan semacam itu tuh melekat gitu. Percaya nggak, Bang? Ya tidak percaya saya. Bang Jibril, ini surat apaan ya Bang ya? Pajak ya? Surat apa? Nih, di sini tuh tulisannya tuh gini nih. Coba foto. PB Foto WhatsApp. Foto kirim. Tentang perbudakan itu di zamannya Abu Lahab, lo tau nggak Abu Lahab? Abu Lahab itu nama panggilan, nama aslinya bukan Abu Lahab, nama aslinya itu Abdul Uzza. enggak juga bawa handphone ke toilet terus dibuka gitu mic-nya ya nih tengel. Ini surat pajak kali ya Bang? Atau payment dari YouTube ya? Tunggu bentar. Enggak sih kayaknya itu. Apa ini? Flow through name. Apa ini coba? Dari US kan YouTube dong. Abu Lahab itu pamannya Nabi, anaknya Abdul Muthalib yang memperbudak, ya, Teks itu dokumen dan berhala-berhala itu dan perbudakan itu dijual beli untuk mendapatkan keuntungan pribadi daripada Abu Lahab. Maka kekayaan Abu Lahab itu melimpah ruah karena dia memperjualbelikan budak sebagai maklar, dan juga dia menjadikan orang-orang penyembah berhala itu mendapatkan upeti dari penyembahan berhala. Itu paman Nabi juga. Oke, terima kasih bro, itu informasinya. Enggak, tapi maksud saya gini, berarti statement kita benar ya, berarti sebelum adanya Islam itu nggak ada satupun ajaran agama atau literatur yang mengajarkan bahwa pembebasan perbudakan itu baik. Cuma Islam lah yang datang untuk ya buktinya Amerika Serikat, negeri para oten. Valid. Negeri para oten aja Abraham Lincoln yang ini melawan perbudakan gitu. Bahkan para pastor-pastor kan punya budak, dan legitimasi dalam kitab suci mereka sendiri kan memerintahkan manusia untuk patuh sama majikannya, bahkan menyamakan kedudukan majikan dengan Tuhan gitu. Iya, bahkan Nabi Sementara- Muhammad sendiri jadi referensi di kampus Oxford ya untuk bidang hukum khususnya ya kalau nggak salah. Itu jadi referensi untuk hak asasi dan manusia ya. Nah, ini jadi bridging ke ini juga Bang GG. Ini jadi bridging juga kalau ke Nabi Muhammad ya. Ajaran Islam dan Nabi Muhammad ini kan kita kalau dalam keadaan perang, ajaran kita itu nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh anak kecil, nggak boleh menghancurkan pohon-pohon, hutan. Nah, justru itu diadopsi oleh UN untuk kalau memang ada invasi atau kekerasan, itu justru ajaran Nabi Muhammad yang dipakai, yang katanya teror. Gimana nih? Nggak konsekuen. Betul, itu diimplementasikan ya oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya. Bagaimana susahnya pada saat itu dalam keadaan masih menyatukan umat itu kan, menaklukkan Yerusalem hanya butuh 3 tahun.
tapi menyatukan umat untuk bertoleransi agar tidak artinya kondisi sosial saat itu masih dalam keadaan panas gitu lah. Itu butuh 13 tahun, tapi tetap terimplementasikan. Tapi keren banget ya Salahuddin kan yang memperlakukan tawanan dengan baik, karena ada tradisi orang Arab itu Salahuddin Alayubi. Ketika ada tawanan itu dia kasih makan. Jadi kalau sudah ada tawanan nih di rumah gitu kan, terus dikasih makan sama yang punya rumah atau sama rajanya atau kaisarnya atau khalifahnya, maka di situ tanda bahwa orang ini nggak boleh dibunuh. Keren banget itu tradisi pengikut Nabi Muhammad ini. Tawanan dikasih minum, dikasih makan, terus nggak lama kemudian dibebasin. Tapi salah dia, pokoknya aku bilang gini ya, kalau kita bicara sejarah bagaimana Rasulullah sendiri gitu kan, Rasulullah sendiri ada nggak sih Rasulullah yang dengan pedangnya sendiri tuh yang ngebunuh orang langsung gitu kan, waktu perang gitu kan, atau apa, literatur kadang aku lagi nyari gitu, aku lagi nyari nih berapa korban jiwa yang pernah dibunuh sama Rasulullah dengan tangannya sendiri gitu. Misalnya kayak aku mau ngitung gitu, aku banding. Nggak pernah. Makanya aku mau cari data itu. Kalau dikatakannya Yesus tidak pernah membunuh, ya kalau kita komparasi Nabi Muhammad tuh aku lagi nyari nih, ada nggak sih satu perang di mana Rasulullah sendiri dengan tangannya membunuh gitu, atau itu. Nah terus kalau kita bicara tentang Rasulullah sendiri kepada ingat waktu berperang itu, terus tiba-tiba ada salah satu sahabat yang ketahuan ngebunuh perempuan gitu kan, langsung Rasulullah bilang, keluarlah hadis bahwa ternyata perempuan itu tidak boleh dibunuh waktu perang gitu. Dan Sayyidina Umar itu bakal Rasulullah bilang, aku berlepas diri dari kalian gitu. Itu keren banget tahu Islam itu. Bahkan ini OOT itu. Ini OOT Uni, out of topic. Tapi saya kaget, rupanya perang Hadar itu perang perang Khaybar itu bukan Khandak. Ada, nanti saya mesti buka lagi. Itu ada di PDF saya, ada di buku saya. Jadi itu nih saya baru paham juga. Rupanya waktu itu kalau di equivalent umat Muslim menang waktu itu perang itu sama aja 200 miliar equivalent untuk duit hari ini. Kemenangan perang itu 200 miliar zaman sekarang. Nah tapi yang menyedihkannya Nabi Muhammad tetap miskin. Nah ini jadi kan itu pernah dibawa syubhat tuh sama Oten Bang. Jadi pernah wow banget kan, jadi kayak what? Iya. Lu menang 200 miliar tapi tetap miskin coy. Itu syubhat, iya. Tapi itu langsung ditegur sama Allah. Tuh dalam surat apa? Uni aku lupa. Jadi ada nih dalilnya kan. Perang Badar pertama. Perang Badar ya. Jadi harta ghanimah itu milik Allah dan milik umat. Maksudnya itu gini, Rasul itu memang punya hak. Rasulullah memang punya hak. Tapi inilah kadang-kadang ya kita menariknya. Kalau memang goalnya Rasulullah itu untuk harta, maka Rasulullah nggak mungkin itu nggak betah emas di rumahnya gitu. Rasulullah tuh nggak betah ada emas di rumahnya. Tahu nggak Bang Jibril itu ada riwayatnya tuh. Jadi Rasulullah tuh buru-buru membagikan emas yang ada di rumahnya itu. Bahkan beliau sempat menggadaikan baju besi. Kalau kita pikir-pikir ya secara logika gitu kan, kalau emang goalnya harta Rasulullah gitu, Rasulullah nggak akan mungkin seperti itu. Jumlah total harta perang itu memang banyak Bang. Nah itu diperuntukkan untuk umat. Karena kan ketika perang itu kan Jibril kan orang-orang ikut berperang itu kan mereka kan mengucurkan seluruh dana biaya. Nah tapi kalau kita lihat sebaliknya gitu ya, kalau kita lihat sebaliknya Bang Jibril tau nggak waktu kejadian perang Raja Titus itu di tahun 70 Masehi itu orang-orang yang Romawi yang sekarang notabene menjadi pusat agama Kristen ya kan, itu sampai ngambil duit itu sampai motongin perut manusia, orang-orang Yahudi loh. Jadi orang Yahudi ini kan pengen keluar dari Yerusalem kan, kabur lah karena Raja Titus lah, mereka tuh disalipin 500 per harinya gitu. Jadi mereka tuh biar keluar, mereka telan duit koin-koin itu ke perut mereka. Nah jadi pas ketahuan satu orang pas di belah perutnya ada koin, orang-orang ini ketagihan belahin perutnya orang-orang itu, mana tuh ketemu duit gitu. Ngeri gak? Islam gak ada kayak gitu. Jadi Islam kayak gitu. Itu terjadi itu. Makanya aku bilang moralitas dari orang Romawi kemudian dengan umatnya baginda Rasulullah itu jauh sekali. Jauh banget. Iya.
Bang Jibril juga tak pernah dengar mungkin ya cerita kisah sirah Nabawiyah. Seorang Bilal, sahabat Nabi Bilal radhiyallahu anhu, yang diutuskan oleh Umar bin Khattab, itu juga sama, untuk menegur Khalid bin Walid pada saat itu terkait ghanimah. Pernah dengar nggak? Iya, pernah. Arung bangun nak. Pernah, tapi nggak hafal di luar kepala. Iya. Jadi Kayak Al-Anfal itu, kayaknya di surah Al-Anfal kalau tidak salah itu. ya, tafadhol, silakan. Saya juga lupa ayatnya, yang jelas kayaknya di surah Al-Anfal itu tentang pembagian harta ghanimah untuk Allah dan Rasulnya dan yang lain-lain. Ya ada nih, aku buka hadis ya. Bangun aja saya, nggak apa-apa. Ntar ya, ntar aku buka beberapa hadis dulu. Ntar nih aku buka bab ini ya, bab rampasan perang. Ntar. Ini buncit nggak ada matinya nih, macet kalau jam segini, astagfirullahaladzim. Di mana bang? Di mobil. Ini buncit. Astaga. Baru keluar rumah. Aku sambil buka literasi dulu ya. Bentar, aku cek literasi Iya, iya. bentar. Ini enak nih nyimak kayak gini. Mungkin kalau Abah Juna mau menambahkan atau apa, kita bahas ya. Maksudnya 3 topik ini tuh aku lagi sedang gencar membahas ini ya, tentang perang, kemudian budak, sama tentang wanita nih. Ya lanjut aja nih, saya demen nyimak nih. Ya, oke. Mungkin kalau ada teman-teman Kristen, coba aku alihkan modenya dulu biar masih muat komal kita nih. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang ingin membahas tentang hal ini, silakan. Tapi aku tahu ya, ini tema yang sangat berat buat kalian. Karena ini berat. Ini kalau masalah perang, perbudakan, untuk teman-teman Kristen itu berat banget buat kalian nanti. Abah Juna, aku mute dulu ya, noise. Jadi kalian daripada berkoar-koar di bawah, lebih baik kalian naik ke atas, kalian bahas, kalian buktikan, tunjukkan bahwa ajaran agama kalian itu jauh lebih baik daripada Islam gitu. Bentar, aku mute dulu bentar. Ini halo, ini bahas agama terus. Gimana nih Pak? Ini kita lagi bahas perbudakan nih Pak, caranya. Ini bahas agama, orang lain terus, tidak ada topik Di skip lain. aja Pak, di skip aja, di swipe up aja Pak. Di swipe aja Bang, kalau nggak juga Pak. Kenapa mabuk sih lo pagi-pagi, capek gue. Itu ya contoh ini ya, ini umat-umat yang dirindukan oleh pedang Umar bin Khattab. Jadi kalau nggak suka skip aja gitu loh. Jadi gitu. kalau saya juga kalau lagi FYP tiba-tiba ada emak-emak jualan tas, saya nggak masuk ke live itu. Habis itu saya bilang saya nggak suka ibu jualan tas, saya nggak bisa beli. Nggak gitu konsepnya. Skip aja Pak, skip aja. Nah tuh Bang Fandi. Iya, jadi kalau ada yang kayak ya tolonglah gitu, minum bir brand dulu, kelapa hijau dulu, baru naik komal gitu. Gue juga nggak akan bahas terus agama kok. Mungkin 30 menit lagi gue udah bahas di kantor, udah bahas hal yang lain gitu kan. Nggak
terjadi ya kadang-kadang ya. Nggak, itu yang saya selalu narasikan kalau saya lagi nge-host atau lagi di ruangan yang kayak gini tuh, dunia hidup ini kayak apa namanya, kayak air yang mengalir di sungai itu bang. Jadi ada aja setiap hari tai yang lewat. Nah itu barusan contohnya. Jadi Anjir, analoginya enggak enak. iya, tapi itu faktanya bang, faktanya. Lu quotes yang bener dong. Quotes itu cari referensinya yang enak lah. Toraja kamu kenapa sih? Ini nih kalau masalah gonimah nih ya, kalau ada salah satu hadis nih Ustadz Ahmad nih. Di sini Rasulullah itu dia selalu membagikan ghanimah. Beliau menyuruh Bilal untuk mengumandangkan seruan 3 kali hingga orang-orang berdatangan kepada Nabi SAW dengan memegang tali kekang. Setelah beliau membagikan ghanimah, ternyata ada salah satu orang yang berdatang berkata, "Wahai Rasulullah, ini ada sebuah ghanimah yang telah kudapatkan." Beliau berkata, "Tidakkah kamu mendengar seruan Bilal yang memanggil-manggil hingga 3 kali?" Jadi ada seruan azan tuh untuk membagikan ghanimah itu. Kemudian, "Ya, aku mendengarnya." Beliau bertanya lagi, "Lalu apa yang menghalangimu untuk segera datang menyerahkannya padaku?" Lalu laki itu mengajukan beberapa alasan kepada beliau. Lalu Nabi SAW bersabda, "Sungguh aku tidak akan menerimanya hingga kamu sendiri yang menyerahkannya dengan penuh pada hari kiamat kelak." Bayangkan ya, maksudnya gini, pertama Rasulullah itu tidak menikmati hasil rampasan perang sendiri, itu poinnya. Yang kedua, aku belum menemukan hadis yang ini. Kalau sebenarnya harta itu miliknya Allah, nah itu dijadikan syubhat. Sementara kalau kita lihat dalam bilangan pasal 31, justru Tuhannya teman-teman Kristen minta upeti, minta bagian tuh. Nah itu perbandingan yang sangat mencolok ya. Kalau di dalam Islam itu harta ghanimah itu milik Allah tapi dibagikan kepada umat. Sementara kalau kita lihat dalam perspektif bilangan itu harta rampasan dan jarahan itu dibagi kepada orang yang berperang, kemudian Tuhan minta upeti juga gitu. Itu ada dalilnya bilangan pasal 31. Itu kontras sekali. Jadi kalau ada oten bilang bahwa kalian nabinya berperang ngambil harta rampasan, justru kebalik. Nabi Muhammad itu hartanya dibagi-bagiin, harta ghanimah itu dibagi-bagigiin gitu. Tapi kalau jadi kalau milik ini kalau milik Allah itu sama dengan miliknya 8 asnaf. Itulah yang dikatakan milik Allah. Iya, betul. Yang menjadi hak itu ya. Iya. Tapi kalau di Bible tidak dijelaskan, mungkin orang Yahudi punya perspektif penjelasan ya bahwa harta rampasan perang itu diberikan kepada orang Israel atau apalah itu, tetapi tidak ada penjelasan dalam kitab mereka. Hanya saja Tuhan meminta upeti, itu jelas adanya, dan tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Bible itu sendiri bahwa harta itu untuk apa. Kalau udah misalkan harta milik Allah itu kan maksudnya memang untuk dikembalikan kepada umat, bukan berarti bahkan ketika Allah meminjam harta itu sama kayak kita ngasih orang miskin duit tuh, kayak kita Allah minjam ke kita, bukan berarti Allah nggak, maksudnya ini kan satir untuk umat Islam bahwa kita tuh harus berbagi dengan orang-orang miskin karena nanti Allah yang ganti, ibarat kata kayak Allah yang minjem gitu, bukan berarti Allah butuh duit, enggak. Tapi kalau dalam Bible Tuhannya betul-betul minta upeti, dan itu pun dari wanita-wanita yang tidak perawan gitu, dari wanita-wanita perawan, dari wanita yang perawan, hewan ternak. Jadi Tuhannya betul-betul minta. Bahkan dalil serupa seperti itu tuh ada penjelasannya sama Yesus bahwa kalau mau lihat kalau mau melihat orang sakit itu sama kayak menjenguk Tuhan yang sedang sakit gitu. Itu ada dalam Bible di Perjanjian Baru ayatnya tuh. Aku pernah tunjukin kemarin itu ya. Aku tuh kesalahan aku tuh cuma satu. Kalau udah ketemu ayat-ayat kayak gitu tuh aku nggak simpen dan aku lupa Matius kah Lukas kah, itu penyakit aku tuh. Karena aku nggak lagi nyimpan ayat-ayat Bible kayak dulu Pak Dadi. Kalau dulu kan aku simpenin tuh ayat-ayatnya. Sekarang aku nggak, karena aku lebih banyak nyimpenin dalil-dalil hadis sama Al-Quran gitu. Jadi kalau ada orang Kristen yang bawa syubhat seperti itu, justru di kitab kalian tuh lebih mengerikan guys. Coba kalian baca bilangan 31. Itu Tuhan kalian butuh upeti, dan menariknya yang upeti yang diminta sama Tuhan kalian tuh yang perawan. Pertanyaannya untuk apa gitu? Yang repotnya begini Uni ya, mereka itu tidak membaca Bible sehingga mereka tidak mengerti isi Bible. Itu yang masalahnya. Waktu kita bertanya tentang Bible atau ada ayat-ayat, mereka tidak paham. Jadi dia itu kan akan mengeluarkan data, mana datanya. Itu menandakan di dalam isi kepalanya itu kosong. Kenapa? Karena nggak membaca.
Kalau mereka membaca kayak kita kan umat Islam, walaupun kita tidak hafal ayat, misalnya kayak Uni, mungkin banyak juga termasuk saya yang tidak hafal ayat. Tetapi kalau sudah berbicara konteks apa yang mau dibicarakan, kita sudah paham. Iya kan, sudah paham kita, oh udah tahu ini ada kok dalam Al-Quran. Udah tinggal kita jabarkan, kita jelaskan sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari guru-guru, ya kan begitu. Kalau mereka kan tidak. Mereka tidak tahu, sekali tahu waktu dikeluarkan ini ada ayatnya baru dia kaget, baru terbelalak matanya. Nah itu yang masalahnya. Ya, lanjut. Terus kalau kita kasih komparasi tentang mencuri harta ghanimah dalam Bible itu ada peristiwa yang terjadi sama Akan. Si Akan ini tuh orang keturunan Yehuda yang mengambil harta rampasan perang waktu Yosua berperang itu. Dia mencuri beberapa benda-benda yang dikhususkan untuk Tuhan. Si Akan ini dihukum dengan cara apa? Dia, harta-harta dia sama hewan ternaknya sama anaknya laki-laki, anaknya perempuan diletakkan di lembah Nahor atau lembah Akhor atau lembah apa itu, terus dilempari sampai mati dan dibakar. Kalau dalam Islam, orang yang mencuri ghanimah itu hanya diancam dengan tidak menjadi mukmin nih. Musnad Ahmad 7855 nih. Tidaklah orang mukmin disebut sebagai mukmin ketika ia merampas harta dengan disaksikan oleh orang banyak, dan tidaklah salah seorang dari kalian disebut sebagai seorang mukmin ketika ia mencuri harta ghanimah. Gak ada di apa namanya sekejam itu. Kalau di Bible sendiri ketika ya seperti itu Akan itu aku kalau baca Akan itu kayak mikir ya, Tuhannya teman-teman Kristen ini katanya pengasih, mengampuni sampai dia mati, tapi Akan aja ngambilin harta Tuhan aja itu sampai dibakar begitu seanak-anaknya. Itu kan, itu jadi pertanyaan juga tuh. Itu cuma ngambilin harta Tuhan doang loh. Ini ada ceritanya. Masih ada kerjaan, mesti izin undur diri. Maaf benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.